Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Layeta dari Prodi Manajemen Perhotelan akan menyampaikan sedikit materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda. Satu, bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Dua, berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan tiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 30. Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa lingkungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Brangka tahun 683 Masehi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno ini tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah juga ditemukan. Prasasti Brangka tahun 832 Masehi dan di Bogor ditemukan Prasasti Brangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama, Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai perhubungan antar suku di Nusantara dan bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun bahasa perdagangan yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina Yixing yang belajar agama Buddha di Sriwijaya antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Kongluen. Yixing Kongluen berdampingan dengan Sanskerta yang dimaksud Kongluen adalah bahasa perhubungan lingua franca di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas, baik yang berupa batu tulisan pada nisan di Minye Tujuh Aceh berangkat tahun 1380 Masehi maupun hasil susastra abad ke-16 dan ke-17 seperti syair Amza, Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajusalitin, Bustasaletin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tidak tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di wilayah Nusantara dalam pertumbuhan dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta.
bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangan muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahasa Indonesia itu pada umumnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman sebelumnya, itu lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu tidak digunakan. Ia sebagai bahasa penghubung antar suku pada pelosok Nusantara. Selain itu, bahasa Melayu tersebut digunakan sebagai perdagangan antar pedagang dalam suatu Nusantara ataupun juga dari luar Nusantara. Bahasa Melayu kemudian menyebar pada pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarkan agama Islam dan juga kokoh keberadaannya dikarenakan bahasa Melayu tersebut mudah untuk diterima oleh masyarakat Nusantara disebabkan karena bahasa Melayu itu digunakan ialah untuk sebagai penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan juga antar kerajaan. Ragam bahasa Indonesia, variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Pada umumnya, pemakaian bahasa Indonesia digolongkan menjadi dua jenis, yaitu baku dan tidak baku. Seperti halnya kita berada di situasi resmi, maka kita akan menggunakan bahasa baku. Sedangkan apabila di tengah pasar atau di rumah sendiri, kita tidak harus menggunakan bahasa baku. Namun, penggolongan di atas tidak dapat mewakili dari keseluruhan bahasa Indonesia. Seperti contoh apabila ditinjau dari media atau sarananya, ragam bahasa terdiri dari 1. Ragam bahasa lisan, 2. Ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan ragam bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur, sedangkan ragam bahasa tulisan merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsur. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dengan itu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.